Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kayaknya cuma yang di depan yang jawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrillah, la haula wa la quwata illa billah. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas izinnya sehingga pada subuh hari ini kita dipertemukan oleh Allah dalam keadaan sehat walafiat. Salam dan selawat senantiasa kita curahkan, sampaikan kepada junjungan Nabiullah, panutan suri teladan bagi kita semua. Jamaah salat subuh Masjid Al-Ikhlas yang saya hormati Ketua Takmir, Pak Imam dan seluruh yang hadir, hampir seluruh dimensi kehidupan, baik itu dimensi sosial dan dimensi personal, itu adalah muaranya kepada takwa. Selain soal puasa, kata takwa dalam Al-Quran berulang-ulang sebanyak 240 kali. Kata takwa berulang-ulang di dalam Al-Quran. Itulah pentingnya sehingga takwa menjadi dimensi personal ibadah. Mari kita lihat beberapa ayat dalam surah Al-Imran, surah ketiga. Wasari'u ila magfiratin mir rabbikum wa jannatun arduhas samawati wal ardh. Di surah Al-Baqarah, surah kedua, ayat 197, wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Khatib di setiap pembukaan mukadimahnya selalu mengutip surah Al-Imran ayat 102. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wala tamutunna illa wa antum muslimun. Di surah Ali Imran ayat 15, lillazina taqaw inda rabbihim jannatun tajri min tahtihal anhar khalidina fiha wa azwajum mutahharatu wa ridwanam minallah. Ya. Surah Al-Hasr, wal tanzur nafsum ma qaddamat liqad wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Pendek kata, banyak sekali perintah-perintah takwa, sebanyak 240 kali perintah takwa disampaikan oleh Allah di dalam Al-Quran. Kenapa? Karena takwa merupakan derajat yang paling tinggi yang akan dicapai oleh orang-orang yang beriman. Kaum muslimin rahimakumullah. Lalu apa yang akan dicapai orang yang beriman, predikat apa yang akan diperoleh orang yang beriman ketika mencapai derajat takwa? Ada dua ayat di surah Ali Imran ayat 1, ayat 133. Wasari'u ila magfiratin mir rabbikum wa jannatun arduhas samawati wal ardh. Bersegeralah meminta ampunan Allah dan surga yang luasnya seluas langit dan bumi.
diperuntukkan bagi orang yang bertakwa. Coba kalau di IKN, sekarang IKN harga tanah satu kapling 1 miliar. Sementara ganjaran bagi orang yang beriman di dalam Al-Quran yang bertakwa akan diberikan ganjaran surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Betapa kayanya kita. Jadi kalau saat ini kita belum merasa kaya, bertakwa saja akan mendapatkan. Nah, ini janji Allah. Janji Allah beda janji pilkada. Kalau janji Allah pasti adanya. Ya, dengan demikian kita akan mendapatkan kekayaan yang seluas langit dan bumi. Lalu di surah berikutnya, surah ayat 15 yang saya bacakan tadi, lilladzina taqau, orang-orang yang beriman, inda rabbihim, di sisi Tuhannya, surga, jannatun tajri min tahtihal anhar, surga yang kekal selama-lamanya di dalam, dan diberikan di dalamnya mengalir sungai-sungai, dan diberikan pasangan yang suci atas ridha Allah. Coba pasangan yang suci, yang disucikan, ada beberapa riwayat yang menyebutkan bahwa ketika kita beriman, bertakwa dan berada di dalam surga, itu akan didampingi oleh bidadari-bidadari. Bukan bidadari surganya Upik, tapi sudah bidadari pasti, yang menurut riwayat sumsum tulangnya bisa kelihatan saking putihnya. Coba kalau di Indonesia, di Makassar, berapa panainya? Kalau yang secantik itu, artis aja bisa 1 M. Ini bagi orang yang bertakwa akan diberikan perempuan-perempuan yang suci, bidadari-bidadari. Pasti bapak-bapak gembira, tapi ibu-ibu merana. Saya seperti apa? Itu juga yang dikhawatirkan oleh istri Rasulullah, Ummu Salamah. Maka Ummu Salamah bertanya kepada ya Rasulullah, bagaimana nasib kami perempuan? Tenang saja perempuan, tiketnya masuk surga gampang, dan itu akan diprioritaskan. Tiket bagi perempuan masuk surga cuma 3. Apa itu? Tidak perlu pedikur, tidak perlu ke salon, tidak perlu senam untuk memperbaiki, tidak perlu diet, tetapi bertakwa. Tiketnya 1, salat perempuan harus salat. Yang kedua, puasa Ramadan. Sekarang kita puasa Ramadan. Yang ketiga apa? Taat kepada suami. Ini di banyak daerah taat pada suami ini yang paling berat. Kadang-kadang suara perempuan lebih besar daripada teriakannya, lebih besar daripada bapak-bapak. Kadang-kadang bapak-bapak malah bukan kepala keluarga di rumah, maka lahir namanya suami-suami, ikatan suami-suami takut istri. Lahir itu banyak. Kenapa? Karena lebih banyak perempuan di tempat lain, bukan di Sidrap. Tapi mungkin di Sidrap sama ya. Lebih banyak. Sekarang banyak perempuan berkeliaran di mana-mana sampai larut malam. Pernah ndak izin kepada orang suaminya? Tahu ndak suaminya di mana berada istrinya tengah malam misalnya? Berapa kali bapak-bapak istrinya keluar rumah tidak pamit, tidak izin dan sebagainya. Kadang kita ditanya di mana keberadaan istri, kita tidak tahu. Padahal itu adalah tiket masuk surga. Kalau tanpa ridho suami tidak masuk surga. 3 tiket, maka diprioritaskan menjadi pasangannya ketika ini 3 syarat dipenuhi perempuan.
Bapak Ibu kaum muslimin rahimakumullah. Terus kalau tadi dapat mau cewek di dunia ini yang cantik sekelas artis, pasti uang panainya 1 M. Nah, masuk surga bukan gratis, bro. Tidak juga gratis masuk surga. Syaratnya ada. Yang pertama, beriman dulu. Kalau tidak beriman, tidak akan masuk surga. Syaratnya beriman dulu. Syarat beriman apa? Surah Al-Baqarah ayat 3. Alladzina yu'minuna bil ghaibi. Orang beriman itu percaya bahwa ada Allah yang tidak kita lihat. Ada surga, ada neraka. Sekarang kita sholat dan sebagainya karena menghadap ridha Allah yang tidak pernah kita lihat. Tapi kita percaya ada Allah. Buat apa susah-susah kalau tidak percaya? Itu beriman dulu bahwa Allah ada, kekuasaannya mutlak. Ada sifat Allah itu sifat 20. Wujud, idam, baqa, iradat dan sebagainya, berkehendak. Ya, Allah ada, percaya dulu. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimus shalah, dirikan salat. Syarat beriman mau masuk surga, pertama percaya ada Allah, ada hari akhir, ada malaikat, ada qada dan qadarnya. Saya lahir di Pinrang bukan karena kemauan saya, tapi kadarnya Allah. Saya lahir jelek bukan karena keinginan saya, tetapi karena kehendak Allah. Bang Turki lahir menjadi kulit hitam misalnya, mohon maaf, bukan hendaknya, tapi itu qada dan kadarnya Allah. Allah yang tentukan. Maka tidak boleh menghina sesama manusia karena itu ciptaannya Allah. Berikutnya apa? Wa yuqimus shalah, dirikan salat. Sekarang di bulan Ramadan, kuatkan kuantitasnya, tingkatkan kuantitasnya dan kualitasnya. Kuantitasnya tambah salat fardu, tambah salat sunat. Nah, kadang-kadang kita tidak mau salat setelah salat tarawih, usahakan salat tahajud di rumah, tambah ada sunatnya dan sebagainya. Kuantitasnya diperbanyak. Berikutnya apa kualitasnya? Kualitasnya khusyuk. Banyak juga orang yang sholat itu begitu dia sholat kayak ketiup angin, goyang sana sini, katal, semuanya mau digaruk sana sini. Padahal melebihi 3 kali gerakan di luar sholat dalam satu antara rukun, ada yang menyatakan makruh atau ada yang menyatakan batal. Kita kayak ditiup angin, goyang-goyang terus. Belum lagi kalau yang perempuan kadang-kadang itu kerudungnya itu bagusnya, dalam hatinya paling juga kredit. Banyak yang bilang begitu. Yang berikutnya adalah wa mimma razaqnahum yunfikun, infakkan hartamu. Sekarang bulan Ramadan datang, infakkan, bawa ke masjid. Jangan cuma celengan kayak terbang di depan kita. Sekarang prioritaskan paling tidak sekali dalam 5 waktu bawa uang. Pertama cukup gampang dihitung, Pak. Sekarang kalau 1000 kali 30 cuma 30.000 selama sebulan, tiket mau masuk surga. Kalau 2.000 selama sebulan, 60.000 Anda sempatkan selama Ramadan. Kalau 5.000, 150.000. Coba pendapatan kita serendah itu kita tidak mau korbankan. Khawatirnya kita, saya 2 malam mengamati. Malam pertama 460. Tadi malam sudah 300 lebih. Entah kapan menjelang-jalan terakhir kalau anda 50-an. Di mana kita mau dapatkan surga yang luasnya sekian? Kita mau dapatkan cewek yang kelihatan suntulannya, di bawahnya mengalir surga sungai-sungai,
buat istana, tetapi kita tidak mau mengeluarkan 1.000, 2.000 berat, terbang celengan di depan kita. Coba programkan sehari 1 kali saja, 1 kali. Itulah yang milik kita, 60.000 atau 30.000 atau 150.000 selama sebulan. Itu yang akan menolong kita. Coba bandingkan bapak-bapak, ibu-ibu pengeluaran tiap hari. Betapa banyaknya pengeluaran kita, pulsa sekian tidak pernah kita pikir. Beli handphone yang sekian 15 juta, celengan lewat depan kita terbang, Pak. Di mana mau mengimpakkan harta untuk mendapatkan surga yang tadi luasnya? Tidak ada. Nonsen bos, masuk aja sekarang toilet di daerah lain 5.000, Pak. Ini surga yang kita mau dapatkan, tidak ada yang kita bawa. Di mana letak kita? Berikutnya, di ayat berikutnya, ayat keempat surat Al-Baqarah, walladzina yu'minuna bima unzila ilaika, beriman kepada apa yang diturunkan Allah, kitab yang diturunkan Allah. Apa yang diturunkan Allah? Al-Quran. Baca. Sekarang ada yang bilang 1 juta lebih huruf-huruf yang berulang-ulang di dalam Al-Quran kali sekian. Kalau 27 pahalanya 1 huruf, tinggal kali-kali. Diri masing-masing coba mengevaluasi diri masing-masing. Impaknya takjil jangan mahal, malas. Mungkin bukan hanya di masjid ini, tapi di daerah lain juga kita bisa bantu, di tempat lain dan sebagainya. Coba Bapak Ibu kita semua merenung, pendapatan kita berapa, sisihkan, juga tidak diminta seluruhnya. Zalikal kitabu, ayat kedua dari surah Al-Baqarah. Zalikal kitabu, inilah kitab, la raiba, tidak ada keraguan di dalamnya. Petunjuk, hudallil muttaqin, petunjuk bagi orang yang bertakwa. Janji Allah pasti benar. Berbeda janji pilkada, ya kan? Beda. Apalagi kalau saya dulu jadi caleg, beda bos. Caleg banyak janji, banyak bohongnya. Makanya saya bilang, saya enggak, kalau saya maju enggak mau lagi saya janji, enggak perlu sosialisasi, mau pilih-pilih, mau tidak. Tapi saya sampai sekarang belum menyatakan maju. Nah, jadi tidak ada kampanyenya, enggak ada. No. Kita sama-sama, mumpung masih ada baru 3 Ramadan dengan hari ini, mari mengevaluasi diri. Saya berharap nanti malam masing-masing bawa uang 2.000 atau sebatas kemampuannya. Ini dipakai di sini bos. Catnya belum ada. Coba itu catnya itu plywood aja begitu modelnya. Butuh dana bos. Dan itulah pahala yang akan kita bawa ke sana kemari, diterima oleh Allah, yang memasukkan tadi surga yang di dalamnya sungai-sungai mengalir, di bawahnya didampingi oleh cewek-cewek suci dan disucikan, seluas langit dan bumi, luasnya minta ampun. Saya yakin Bang Turki akan mendapatkan itu, dan mudah-mudahan kita semua mendapatkan itu. Mari kita berevaluasi diri masing-masing, beriman dan bertakwa, karena beriman menuju proses takwa. Dengan beriman kita akan mendapatkan takwa dalam kehidupan, baik di dunia maupun di akhirat. Barakallahu li wa lakum wa fil Qur'anil azim. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Saya tutup, ndak kultum lagi ini. Iya kan? Hadanallahu wa iyyakum ajmain, fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
doa saya berikan kepada Pak Imam.